Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidah Erdini Maulia Wahyudin. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini bersama teman-teman saya yang lain akan mempresentasikan tentang perlawanan pergerakan nasional Indonesia. Ciri-ciri perlawanan awal abad ke-20. 1. Bersifat kedaerahan dan belum benar-benar mengerti apa itu nasionalisme. 2. Perjuangan masih berupa fisik. 3. Tergantung pada pemimpin. 4. Sering gagal karena berbagai kendala seperti jarak, persenjataan, dan lain-lain. 5. Masih menggunakan alat perang yang tradisional, misalnya keris, tombak, dan panah. 6. Penyerangan dilakukan tanpa adanya strategi melalui pendidikan. Faktor pendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia. 1. Faktor internal, meliputi adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan, dan adanya diskriminasi rasial. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, meliputi timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Munculnya gerakan Turki Muda atau All India National Congress tahun 1885 dan Gandhisme, yang tidak lepas dari kebangkitan nasional di Asia dan Afrika. Kondisi pergerakan nasional Indonesia. 1. Masa awal pergerakan nasional, yaitu A. Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, pada tanggal 20 Mei 1908, digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Oleh karena itu, saat ini pada tanggal berdirinya Budi Utomo, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Sebelum namanya berubah menjadi Sarekat Islam, sebelumnya organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pendiri dari SDI adalah Haji Saman Hudi dan didirikan di Solo tahun 1911. Sejak SDI berpindah ke Surabaya dan kepemimpinan saat itu berpindah ke HOS Cokro Aminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. Alasannya yaitu untuk memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan. Sarekat Islam jelas memiliki tujuan. Beberapa bidang kegiatan yang dijalankan oleh SI antara lain sosial ekonomi, yaitu memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya dan memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Di bidang agama, yaitu untuk memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Organisasi SI berkembang begitu pesat. Karena perkembangannya yang pesat, SI menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, perkembangannya yang pesat ini membuat SI berubah menjadi partai politik setelah diakui sebagai organisasi resmi pada bulan Maret 1916 oleh pemerintah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta, tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau mulai menyampaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khotib dan para pedagang. Masa pertengahan munculnya nasionalisme politik. A. Indis Parties. Waktu periode awal ini antara tahun 1912 hingga 1928, yaitu saat pertama kalinya ragam organisasi wanita terhimpun dalam suatu Kongres Perempuan Indonesia ke-1.
Organisasi yang ada pada periode ini salah satunya yang disepakati tahun 1912 yang bertujuan untuk membangun patriotisme terhadap tanah air yang telah memberi kehidupan kepada mereka agar mereka mendapat dorongan bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. B. Gerakan Ansor, yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda Indonesia yang bervariasi dengan Nadatul Ulama yang didirikan pada tanggal 24 April tahun 1934. C. Gerakan Wanita atau disebut juga dengan Gerwani. Gerwani ini adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada tahun 1950, organisasi terlarang ini didirikan dan memiliki lebih dari 650.000 anggota pada tahun 1957. 3. Masa perjuangan radikal. Faktor pendorong munculnya gerakan radikal yaitu 1. Faktor sosial dan politik. Faktor sosial dan politik yaitu adanya pandangan yang salah kaprah mengenai suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikalisme. 2. Faktor keagamaan. Salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan. 3. Faktor kultural. Faktor ini juga memiliki andil yang cukup besar dan melatar belakangi munculnya radikalisme. 4. Faktor ideologis anti-westernisme. Westernisme adalah suatu pemikiran yang membahayakan muslim dan mengaplikasikan syariat Islam. 5. Faktor kebijakan pemerintah. 6. Faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah adanya legitimasi teks keagamaan. 4. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang dianggap sebagai latar belakang munculnya radikalisme. B. Beberapa organisasi pergerakan nasional yang bersifat radikal. 1. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda pada tahun 1908. Tujuan perhimpunan ini ialah mengadakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato. Sejak Cipta Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara tahun 1913, mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. 2. Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI. PNI ini adalah partai politik tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia yang diketuai oleh beberapa tokoh. Pertama, Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kedua Mr. Sartono, ketiga Mr. Ishak Cokrodisurdjo, dan yang keempat Mr. Suryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nurseptiani dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi bab 3 tentang perlawanan pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga, Partai Indonesia. Partai Indonesia atau disingkat Partindo adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat ketua PNI lama, menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda pada tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Yang keempat,
Partai Nasional Indonesia. Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru lahir pada bulan Desember 1931. Organisasi ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki gaya yang berbeda dengan Soekarno. Dari sini muncul tokoh baru yaitu Sultan Syahrir yang waktu itu masih menjadi mahasiswa di Amsterdam. Walaupun cita-cita dan haluan kedua partai itu sama, yaitu kemerdekaan Indonesia dan non-koperasi, tetapi strategi perjuangannya berbeda. PNI baru lebih menekankan pentingnya pendidikan kader. Yang kelima yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia. PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Pendiri PKI yaitu Henk Sneevliet yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. PKI bertempat di kantor pusat Jakarta dan jumlah keanggotaannya yaitu sebanyak 3 juta anggota. Yang keempat, masa perjuangan bertahan. A. Perjuangan masa Volksraad. Yang pertama, Fraksi Nasional. Perkumpulan yang didirikan atas inisiatif Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 27 Januari 1930 di Jakarta. Beranggota 10 orang yang masing-masing mewakili suatu daerah. Dalam sidang Volksraad Juli 1939, Tamrin menegaskan bahwa Fraksi Nasional menuntut kemerdekaan Indonesia dengan pemerintahan yang dipegang sendiri oleh bangsa Indonesia. Akibat tujuan dan sikap tegas dari Fraksi Nasional ini, pemerintah Belanda menggolongkan mereka sebagai golongan kiri. Perjuangan Fraksi Nasional dalam Volksraad meliputi soal ekonomi dan sosial rakyat, pencabutan OSL, interpelasi berkenaan penangkapan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Syahrir. Juga menuntut untuk menghapuskan 2 artikel, yaitu 153 bis Yeter dan 161 bis dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang dianggap menghalangi kebebasan berpendapat dan mengecam adanya eksorbitan. Pada tanggal 10 Juli 1939, Tamrin keluar karena perbedaan paham dengan Ketua Fraksi Nasional dan mendirikan GNI atau Golongan Nasional Indonesia. Yang kedua, petisi Sutarjo ialah sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada tanggal 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General di negeri Belanda. Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh Said Ismail Alatas, I.J. Kasimo, Kowationg, GSSC Ratulangi, dan Datuk Tumenggong. Pada Juli 1936, Sutarjo merancang petisinya bermula secara tidak sengaja. Ia membaca konstitusi Belanda dalam buku himpunan undang-undang yang diterbitkan bekas anggota Dewan Hindia Belanda, Mr. Willem Anthony Engelbrecht, cetakan 1928. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut berbunyi, Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederlands-Indië, Suriname and Curaçao, yang berarti kerajaan Belanda mencakup wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname and Curaçao. Menurut Sutarjo, Hindia Belanda memiliki tempat yang sejajar dengan negeri Belanda karena bersama dengan dua wilayah lainnya membentuk kerajaan Belanda. Isi petisinya adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Petisi tersebut tidak langsung diterima oleh Volksraad, harus melalui perdebatan yang sengit sehingga diputuskan lewat voting. Pemungutan suara akhirnya dimenangkan kubu yang mendukung petisi dengan raihan 26 suara, sedangkan yang tidak setuju hanya 20 suara.
Hasil itu mengharuskan Ketua Volksraad menjalankan petisi kepada Gubernur Jenderal, Menteri Koloni Ratu Belanda, dan Parlemen Belanda. Maka pada 1 Oktober 1936, petisi tersebut dikirimkan kepada pihak-pihak yang dimaksud. Keputusan untuk menyikapi petisi Sutarjo tak segera diambil. Cukup di sini materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 tahun berselang setelah dilayangkan, Gubernur Jenderal yang ikut hadir dalam sidang Pascard bulan Juli 1938 memberikan isyarat bahwa petisi tersebut ditolak oleh Ratu Belanda. Penolakan resmi petisi Sutarjo baru keluar lewat Keputusan Ratu Belanda nomor 40 tertanggal 16 November 1938. Ratu menganggap bahwa bangsa Bumi Purna belum siap untuk memikul tanggung jawab untuk memerintah sendiri. Sementara itu di Batavia, Barisan Penyadar PSII atau Oposisi PSII mengadakan rapat umum di gedung IEV yang dihadiri lebih dari 500 orang termasuk Mr. Gobb, Dr. Pijer dari kantor urusan pribumi dan anggota Volksraad antara lain Sutarjo Kartohadikusumo, Muhammad Tamrin, Dato' Tumenggung, serta Said Abdul Alatas. Agus Salim yang juga hadir dalam rapat umum itu menyampaikan keinginan seluruh pergerakan rakyat adalah kemandirian. Di dalam masa revolusi, Sutarjo terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat pertama yang menjabat dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai Desember 1945. Ia meninggal pada 20 Desember 1976, tepat hari ini 43 tahun lalu. 3. Mosi Tamrin. Muhammad Husni Tamrin, seorang tokoh yang mewakili peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Betawi kelahiran Sawah Besar, Jakarta 16 Februari 1854. Ayahnya Tamrin adalah seorang wedana di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Panderwijk. Karir Tamrin dimulai ketika ia ditunjuk menduduki jabatan di Gemeenteraad atau Dewan Kota Batavia sebagai anggota yang mewakili penduduk Batavia dan berasal dari penduduk pribumi. Tahun 1927, dia diangkat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat dan kemudian membentuk fraksi nasional untuk memperkuat kedudukan nasionalis dalam Dewan. Berada di dalam Volksraad tak lantas membuat Tamrin larut dalam kekuasaan. Tamrin justru semakin sadar bahwa kehadirannya adalah untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Bersama Kusumo Utoyo, Tamrin mengadakan peninjauan ke daerah Sumatera untuk menyelidiki nasib buruh perkebunan yang sangat menderita akibat adanya penal sanksi atau sanksi hukuman yang diberikan bila para buruh melanggar kontrak atau melarikan diri. Tamrin berperan aktif dalam bagian Partai Indonesia Raya atau Panindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Setelah Dr. Sutomo meninggal, Tamrin diangkat menjadi ketua Panindra. Sementara itu, perjuangan dalam Volksraad tetap dilanjutkan. Pada tahun 1939, Tamrin mengajukan mosi tentang penggunaan kata-kata Indonesia, Indonesis, dan Indonesier sebagai pengganti kata-kata Inde, Nederland Indies, dan Inlander dalam Undang-Undang Ordonamis dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Jakia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menambahkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, mosi itu ditolak oleh pemerintahan Belanda
Walaupun mendapat dukungan sebagian besar anggota Volksraad, saat itu rasa tidak senangnya terhadap pemerintah jajahan semakin besar. Akibatnya, pemerintah Belanda mencurigai dan mengawasi tindak tanduknya. Tanggal 6 Januari 1941, Tamrin dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak Jepang. Walau dalam keadaan sakit, teman-temannya dilarang berkunjung. Tanggal 11 Januari 1941, Tamrin meninggal dunia dan dimakamkan di Perkebunan Karet, Jakarta. B. Organisasi Pergerakan Nasional. Yang pertama ada Taman Siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922, organisasi Taman Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Waktu itu, pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Pemerintahan Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah. Padahal, semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajahan. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan Taman Siswa berkembang hingga terbentuk Taman Indriya sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan perguruan tinggi sarjana winyata Taman Siswa. Pendiri organisasi Taman Siswa adalah R.M. Sowani Soryaningrat atau yang sering kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Dia adalah tokoh bangsawan yang pada waktu itu menjadi pencetus organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang dulunya pernah menjadi wartawan dan aktif di dunia politik dikenal sebagai sosok bangsawan yang memiliki pemikiran jauh ke depan. Dia aktif sebagai penulis yang memiliki kebudayaan tinggi dan sangat termotivasi untuk bersekolah di Belanda. Pada tahun 1919, setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Halaman rumah itu kini menjadi pendopo Taman Siswa di Yogyakarta. Semboyan untuk para guru dalam mengajar di Taman Siswa. Yang pertama ada Ingarsa Sung Tulada yang artinya di depan memberi teladan dan contoh. Lalu ada Ing Madya Mangun Karsa yang artinya di tengah membangun prakarsa atau menjadi penyemangat, dan Tutwuri Handayani yang artinya dari belakang mendukung atau memberi dukungan. Yang kedua ada Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia Raya atau yang disingkat dengan Parindra didirikan oleh Dr. Sutomo, pendirian Parindra di Surabaya. Pada tanggal 26 Desember 1935, tujuan dari didirikannya Parindra yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka. Organisasi Parindra ini bersifat cooperation. Cooperation yang dimaksud yaitu mau bekerja sama dengan orang-orang Belanda. Parindra merupakan salah satu anggota dari GAPI, yaitu Gabungan Politik Indonesia. Parindra sebenarnya merupakan fusi dari organisasi Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia atau PBI. Parindra dan PBI bergabung karena memiliki kesamaan dalam hal tujuan dalam perjuangan. Tujuan perjuangan tersebut yaitu berusaha mengangkat derajat bangsa Indonesia. Maka muncullah taktik koperasi yang telah disebutkan sebelumnya dengan harapan untuk mencapai peningkatan derajat bangsa Indonesia. Taktik kooperasi ini dilakukan dengan harapan dapat menempatkan wakil-wakilnya di dalam parlemen Belanda atau Volksraad. Tujuan Parindra dalam mencapai Indonesia Raya dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. 2. Menjalankan aksi politik untuk mencapai pemerintah yang demokratis. 3. Memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, tokoh dari Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di Parlemen Belanda atau Volksraad yaitu Muhammad Hussini Tamrin. Sedangkan tokoh yang lainnya yaitu R. Soekarjo Wiropiono, R. Panji Suroso, Waryuningrat, dan Mr. Susanto Tito Projo. Kongres pertama Parindra dilakukan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1937. Pada saat itu Parindra berhasil mengumpulkan anggota sebanyak 2.425 orang. Demikian, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. 3. Gabungan Partai Politik Indonesia merupakan federasi perkumpulan politik Indonesia untuk menyatukan seluruh kekuatan nasional. Terbentuk di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1939 atas inisiatif Parindra untuk melahirkan sebuah nasionale konsentrasi dalam rapat pengurus besarnya 18 sampai 19 Maret 1939. Dalam anggaran dasarnya, GAPI secara umum menjunjung persatuan nasional namun tidak akan ikut campur dalam partai anggotanya. Kepengurusan federasi dijalankan oleh suatu sekretariat tetap yang terdiri atas sekretaris umum, sekretaris pembantu, dan bendahara. Jabatan-jabatan ini untuk pertama kali diduduki oleh Abi Kusno, Djokrosuyoso, dan PSII sebagai sekretaris umum, Amir Saripudin dan Gerindo sebagai sekretaris pembantu, dan Ahmad Husni Tamrin dari Parindra sebagai bendahara. Terbentuknya GAPI dipicu dengan suatu situasi internasional yang dilanda perang dan sikap Belanda yang mengecewakan pergerakan nasional. Kegiatan GAPI yang pertama adalah Aksi Indonesia berparlemen dalam kongresnya tanggal 19 sampai 20 September 1939. Jelas-jelas digariskan tuntutan GAPI, yakni parlemen yang anggotanya bertanggung jawab kepada parlemen ini. Manifestasi Indonesia berparlemen tersebut dituangkan dalam manifest GAPI yang berisi ajakan kerjasama dengan Belanda dalam menghadapi ancaman keamanan dengan imbalan Indonesia akan mendapat hak untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Kemudian diselenggarakan aksi damai dalam sebuah rapat umum dengan peserta lebih dari 300 orang dan Kongres Rakyat Indonesia KRI yang dihadiri 99 perkumpulan anggota Polskrad juga pegawai pemerintah. Setelah KRI berlangsung, lahirlah badan-badan Komite Parlemen Indonesia. Gerakan GAPI ini mendapat dukungan dari banyak pihak seperti Gerindra, Parindra, PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan Perdi, Persatuan Jurnalis Indonesia. Ketika usul Indonesia berparlemen ditolak, parlemen Belanda kembali GAPI mengeluarkan manifest yang bertema aksi untuk memperoleh parlemen bagi Indonesia akan terus berlanjut sampai maksud tercapai. Manifest kedua keluar dengan pernyataan bahwa aksi untuk parlemen Indonesia bukan suatu permainan tapi sebuah kesungguhan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.